Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, dan mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kami mencoba untuk membayar dalam tanda petik agenda di hari Selasa, meski hari ini adalah hari Rabu. Di hari Selasa kita biasa menyampaikan hasil penelitian kualitatif dan atau grounded research bertalian dengan hamba-hamba Allah yang dibersamai oleh Rasulullah Muhammad SAW baik mimpi maupun terjaga. Jika Anda baru mengikuti kanal Hikmatologi, maka dasar syariat dan dasar sunat yaitu Al-Quran dan hadis sudah kami sampaikan di awal-awal serial yang bertalian dengan mimpi atau terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sejak seri pertama dan kedua kita berlanjut dengan hasil penelitian tanpa menyertakan lagi dasar ayat dan hadis berkaitan dengan tema di hari Selasa. Pemirsa, jika kita ajukan rumusan masalah, apakah setiap orang memiliki peluang untuk mimpi dan dibersamai dan atau dibersamai dalam keadaan terjaga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Singkat jawabnya, setiap hamba Allah sejak kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki peluang untuk dibersami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik mimpi maupun terjaga atau kedua-duanya. Karena pada tataran empirik, pada tataran nyata, setidaknya kami memiliki data sebanyak 25 orang. Mudah-mudahan tidak kelewatan gitu ya. Jadi 25 orang ini ada yang benar-benar dari kalangan pesantren, bahkan 2 orang, yaitu 2 sesepuh itu, yang satu dari Universitas Brawijaya Malang, ya. Kemudian yang satu lagi pengasuh pondok pesantren di Kota Malang. Keduanya itu memiliki latar yang sangat kuat di dalam ad-dinul Islam, baik dalam pemahaman maupun kesalehan menjalankan syariat dan sunat Rasulullah Muhammad SAW. Namun juga ada, bukan sekedar ada, tapi nyaris dominan di antara 25 orang tersebut, yakni adalah anak-anak kami yang masih belia. Jadi ada yang usianya 27 tahun, kemudian 30 tahun, ada yang 34 tahun, kemudian sampai dengan 40-an tahun. Yang kami sebutkan ini, yang muda-muda ini, adalah muslimin
muslimat, jadi lelaki dan perempuan ya, yang sama sekali tidak memiliki latar belakang pesantren dan tidak memiliki latar belakang pendidikan ad-dinul Islam seperti fakultas tarbiyah ataupun fakultas syariah dan yang lainnya. Semuanya itu ada yang satu orang lulusan SMA, kemudian beberapa orang yang kami sebutkan baik lelaki maupun perempuan adalah sarjana-sarjana. Ada sarjana ilmu pemerintahan, sarjana ilmu politik, sarjana administrasi bisnis, sarjana ilmu sosial, dan yang lainnya. Dan juga ada yang belum genap 60, yaitu adalah doktor di bidang pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia. Kami sampaikan latar dari hamba-hamba Allah tersebut, tujuannya adalah untuk memberikan stimuli atau memberikan inspirasi sekaligus motivasi, termasuk pada kami, agar kita ini ada secerca harapan. Jika di depan tadi rumusannya apakah memiliki peluang, sangat besar peluang itu jika ditilik dari 25 orang. Saya katakan sangat besar karena rata-rata dari yang kami sebutkan tadi, kecuali para kiai yang kami maksudkan ya, tidak ada seorang pun yang pernah memimpikan bersua dalam mimpi apalagi terjaga. Karena sudah terkontaminasi, mohon maaf, dengan pendapat para sesepuh, para kiai, ustadz, bahwa orang-orang biasa ya tidak mungkin mimpi apalagi terjaga. Bahkan ada seorang ustadz yang disebut Buya begitu ya, sangat sinis mengatakan, jika ada orang yang terjaga, bercerita, pernah bertemu Rasulullah, maka jangan dipercaya, itu bohong besar. Jadi sayang ya, Buya yang dielu-elukan di pesantren gitu ya, memiliki pesantren besar, nampaknya tidak memiliki pengalaman di dunia yang kami maksudkan. Sehingga dia mudah saja menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Padahal sudah sangat paham sekaliber beliau bahwa yang tidak paham itu hendaknya bertanya kepada orang yang memiliki keilmuan. Nah, tentu saja kami tidak akan berdalil ya, karena riset ini tujuannya supaya kita ini adalah saling hanyeng kuyung, jadi saling menopang ya. Tidak semata-mata berdalil, karena memang kami dari rumpun ilmu sosial yang mendalami filsafat, ilmu politik, dan kebijakan publik ya. Maka ketika kami sampai pada gagasan dan konsep-konsep yang sudah kami bagikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 2009 sampai dengan purna tugas 2024 awal ya. Kemudian kami sampaikan juga di seminar lokal, kemudian seminar regional, nasional, sampai dengan internasional tentang gagasan hikmatokrasi.
hikmatologi maksud kami. Memang termasuk di dalamnya hikmatokrasi. Setelah sampai pada tataran konstruksi pemikiran hikmatologi, maka kami semakin yakin dengan temuan 25 orang. Kebanyakan itu berada di Malang, ya. Memang ada yang di Jakarta seperti Ananda Billy, kemudian Ananda Ardiansah itu ada di Sulawesi, dan juga Ananda Muhammad Anwar itu ada di Denpasar. Tetapi Mas Anwar itu asalnya dari Malang. Jadi ketika berguru secara spiritual, ya, mendalami ilmu-ilmu tasawuf itu ada di Malang. Demikian juga Ananda Billy dan Ananda Ardiansah. Ketika kuliah, maka sambil mendalami spiritualitas atau tasawuf itu di kota Malang. Nah, dengan terjawabnya pertanyaan bahwa setiap hamba Allah memiliki peluang karena diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai rahmatan lil alamin, maka rahmat itu, ya, kalau kita mencoba untuk menyimak di YouTube yang beredar, ada anak kecil yang bukan dari umat Muslim itu yang melihat Rasulullah Muhammad SAW ketika di rumah sakit. Terlepas kami memverifikasi atau memvalidasi datanya itu, tapi kami meyakini, ya, untuk sementara karena belum ada yang menyanggah, maka apa yang disampaikan anak itu benar adanya. Lebih dari itu, saudara kami, ya, yang pernah satu kelas sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMP di SMP Pancasila Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang, itu beliau, ya, saya sebut beliau karena sekarang sudah sama-sama usia 60 tahun lebih begitu, ya, mantan pejabat kepala agraria di Jakarta Timur ini, ya. Beliau itu asalnya beragama Nasrani, ya, mohon maaf kami sebut, yaitu Abah Haji Sukristiono. Nah, pada saat beliau usia kelas 2 SD, itu justru mimpi diajak ke makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa sampai diketahui seperti ini? Ya, karena memang kami mewawancarai secara mendalam. Kemudian Mas Kris, ya, apa Kris ini, ya, murojaah, mencoba mengkonfirmasi pada guru spiritual yang dikenalnya. Dan guru spiritual yang sudah beberapa kali, ya, sementara itu pernah mimpi dan terjaga menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sejumlah nabi dan termasuk para waliullah, ya, itu membaca dengan kasyaf, ya, dengan mata batinnya yang dianugerahi oleh Allah hikmah, ya, membenarkan akan hal itu. Sehingga ketika kami mewawancarai sebagai seorang peneliti, ya, dengan cukup mendalam dan panjang, maka sampailah pada kesimpulan setidaknya apa yang dialami oleh anak kecil yang ada di Jazirah Arab, kami lupa kalau tidak salah di Mesir, ya, kalau tidak salah ini, ya. Tapi yang jelas bahwa anak kecil, ya, yang bernama Sukristiono ketika masih beragama Nasrani itu pernah menyaksikan makam Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpinya. Jadi
mimpi melihat makam sekaligus menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW, meskipun dalam kejujuran beliau tidak melihat wajah dari Rasulullah Muhammad SAW, maka hal ini terbukti ada. Jadi peluang kita, termasuk saya ya, untuk dibersami Rasulullah Muhammad SAW, baik mimpi ataupun sekaligus mimpi dan terjaga, sangat besar sekali kemungkinannya dan tidak mustahil. Bahasa lugasnya insya Allah. Jika kita berniat secara kuat dan Allah ridho atas niat itu, jadi bukan semata-mata kekuatan niat kita, tetapi Allah ridho, dan di dalam qadarullah, di dalam ketetapan Allah itu memang seseorang ditakdirkan untuk bersua meskipun tidak semasa dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka yang mustahil bagi orang lain, maka tidak ada mustahil bagi seseorang yang ditakdirkan itu. Yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil atas rahmat Allah yang maha cinta. Semoga kami dan saudara-saudaraku yang belum pernah bermimpi dan dibersamai secara kasat mata Rasulullah Muhammad SAW, menyusul saudara-saudara kita yang setidaknya yang kami kenali sementara ini adalah 25 orang. Dan ada yang beberapa puluh kali, bahkan ada yang di atas 100 kali dalam perjumpaan dibersamai Rasulullah Muhammad SAW. Bagi saudara-saudara kami yang tidak mempercayai hasil riset kami, tentu kami menghormatinya. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya, karena perhatian Anda, kunjungan Anda, kemudian saran serta kritik yang membangun adalah penambah kekuatan kami atas Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari